lagi di acaranya Moms Club nih, dan pemirsa, saya sekarang sudah berada di lantai 3 Dekanat Sisipol Unmul. Dan saya di sini juga selain narasumber, bintang tamu, ada juga audiens saya di sini, yaitu mahasiswa dari Universitas Psikologi Unmul. Nanti saya juga akan mengundang mereka untuk bertanya ya. Terus sekarang kita balik lagi nih, tadi kita udah ngobrol di awal gitu ya Bunda ya, tentang bagaimana sih cara memberikan hadiah gitu untuk anak. Dan kadang-kadang memang orang tua tuh suka sulit gitu ya, kayak kasih batasannya tuh seperti apa gitu Bunda ya. Apakah ini benar atau apakah menjadikan anak menjadi manja, atau misalnya seperti lebih sayang papanya atau mamanya gitu kan ya. Seperti apa sebenarnya batasannya nih Bunda? Oke, kalau bicara tentang batasan, yang jelas apa yang diberikan itu sebisa mungkin dibutuhkan seperti Bunda Lista, jadi dia semakin bersemangat. Kemudian timingnya harus tepat. Timingnya harus tepat. Di saat dia bisa melakukan itu, kita harusnya juga bisa memberikan janji itu. Jadi jangan bohong. Jadi jangan kayak harapan kosong. Iya, jangan PHP. Jadi akhirnya nanti dia mundur. Kan janjinya hari ini. Misalnya bundanya bilang, tunggu gajian ya nak, gitu kan? Atau misalnya mau diajak main kemana, bundanya sibuk gitu ya, atau ayahnya sibuk. Akhirnya ditunda. Nah, penundaan itu yang biasanya menimbulkan kekecewaan, yang pada akhirnya dia merasa ternyata tidak dihargai ya. Oh, lain kali mungkin saya harus bagaimana ya, gitu. Kebanyakan kan anak kecewa ketika ditunda. Nah, itu yang kita hindarkan. Biasanya kalau anak udah kecewa itu nanti jadi kedepannya jadi sulit gitu ya Bunda. Harus mengulang lagi. Karena ini kan prinsipnya belajar, konsisten. Iya boleh iya, kalau memang tidak katakan tidak gitu. Jangan abu-abu. Ini boleh nggak ya? Ini iya nggak ya? Gitu. Sip deh gitu. Gimana nih Bunda? Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Bunda Lista dan juga Bunda Nur Hasanah? Iya, ada yang mau ditanya. Pasti ada sesuatu kayaknya nih. Pertanyaan saya tuh, sejauh apa hadiah itu bisa menjadi penguat perilaku atau membentuk karakter positif, atau malah menjadi pembentuk karakter negatif pada anaknya, atau itu dipengaruhi oleh bentuk hadiahnya, atau ada yang lain? Iya, sepanjang tadi sesuai ya Bun ya, sesuai dalam artian Bunda sesuai kebutuhan anak, kemudian tepat waktu memberikannya, insya Allah efektif. Jadi anak tahu dan konsisten, jangan lupa konsisten, ya konsisten. Kemudian kompak, ayah, bunda, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan, kemudian akhirnya kekonsistenan itu yang membentuk anak kan tidak ambigu ya. Hari ini boleh kok, besok nggak boleh ya. Padahal kan kemarin perjanjiannya seperti apa ya. Sudah merasa bingung juga nih Bunda. Iya, akan sikap orang tuanya. Apa kalau anaknya yang kritis istilahnya seperti itu. Protes, dia protes, bisa jadi ngambek. Kan yang kita tidak harapkan. Padahal kan dia sudah berusaha ya, yang namanya anak pengen sesuatu, dia kan berusaha. Ranking nanti dapat hadiah ya, mau aku mobilitas baru ya, oke kalau ranking ya gitu. Jadi dua-duanya berusaha, dua belah pihak sih. Bunda-bunda juga berusaha bagaimana mewujudkan itu tepat waktu. Anak kan akan belajar, akan lebih semangat belajarnya. Kalau kalau yang tadi itu tidak ditepati, biasanya mungkin dampaknya seperti itu, malas belajar, paling juga enggak gitu. Nanti juga anaknya malah akan kita mengulang kembali prosesnya, menumbuhkan lagi kepercayaan antara kedua belah pihak nih, anak percaya sama orang tua, orang tua percaya sama anak. Iya, itu malah yang jadi sulit gitu ya Bunda ya. Malah kalau misalnya kita hanya sekedar memberi itu mungkin sesuatu yang gampang gitu, tapi kan membuat kepercayaan anak seperti itu. Kepercayaan anak kepada orang tua. Gimana Bunda, sudah terjawab? Ada lagi. Cuma gini, pengalaman pribadi itu, saya pernah kayaknya menyanyikan hadiah, tetapi dia tetap nggak tertarik melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya saya ganti jadi punishment. Maksudnya begini, misalnya kamarnya dirapikan ya, nanti kalau kamarnya rapi, uang sakunya ditambah gitu. Kalau pergi ke sekolah, barang-barangnya ditinggalkan rapi, uang sakunya ditambah sekian gitu. Tapi sama mereka mungkin nggak tertarik kan sama ditambah apa enggak, nggak ngaruh gitu. Yang penting saya nggak jadi repot dari kamar gitu. Akhirnya saya ganti dengan punishment.
kalau kamarnya nggak dirapikan, uang jajannya dikurangi gitu. Itu gimana menurut? Iya, sebenarnya kan reward dan punishment tuh harusnya seimbang, ya. Tapi memang yang kita lebih mengharapkan rewardnya. Punishment itu kan sebenarnya dampaknya juga agak kurang baik ya ke anak gitu. Sebenarnya mungkin bukan uang yang dibutuhkan sama si anak. Mungkin komunikasi dulu nih, dia maunya apa gitu. Ternyata dia mau sepeda. Boleh deh, nanti kalau sekian bulan kamarnya rapi, nanti Bunda catat ya, dikasih bintang ya, dikumpulin bintangnya sekian ini, nanti kita beli sepeda misalnya. Kan kalau ini kamarnya rapi gitu semuanya dalam waktu berapa tahun ini, nanti kita beli apa gitu. Jadi harus deal-dealan dulu nih, mau apa dan dia harus apa gitu. Jadi hak dan kewajibannya dia tahu. Komunikasikan dulu. Iya betul Bu, dikomunikasikan dulu. Jadi nggak yang memaksakan dikasih uang saku. Ini loh nanti jajannya banyak, ternyata dia nggak butuh itu, ternyata dia butuh jalan-jalan misalnya, kita ini ya gitu, jalan-jalan kemana ke tempat eyang nginep gitu, mungkin dia maunya itu rame-rame. Ada ini nggak sih, benar kan namanya batasan pemberian hadiah atau reward, misalnya kalau misalnya umur anak-anak segini bagusnya apa gitu kan hadiahnya, kalau misalnya udah beranjak dewasa sedikit apa gitu. Iya, sebenarnya batasan itu dilihat dari umur ya. Mungkin juga tidak mungkin kita menghadiahkan laptop kepada anak usia berapa, ini nggak cocok, dia nggak butuh. Saya kuliah. Melihat kebutuhan anak butuh apa gitu, disesuaikan memang Bu sama tahapan perkembangannya, dia butuhnya apa, yang tidak efektif nanti jadinya seperti itu, dia tidak butuh tapi kita berikan dan belum saatnya, iya. Dan akhirnya kan kita tidak melihat perubahan perilaku. Jadi nggak ngaruh nih mau ngasih hadiah sama enggak juga sama aja gitu ya, kurang tepat. Nah gitu pemirsa. Jadi kita harus lebih selektif lagi gitu ya kalau misalnya kita mau ngasih reward atau hadiah buat anak kita, jadi jangan sampai salah pilih. Nah ya jangan sampai salah pilih. Oke, Bunda, kita masih ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Nah jadi jangan kemana-mana pemirsa, saat jeda berikut ini tetap di Moms Club.